Perkenalkan, nama saya Rada Nurholis Aurelia Rimi dengan NIM 142251264. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bisnis memanfaatkan social media tools dalam berbagai kegiatan. Yang pertama itu ada social content atau situs berbagai konten. Melalui media ini, perusahaan tuh dapat membuat dan membagikan informasi produk dan layanan melalui blog, video, foto, podcast, webinar, atau iklan. Yang kedua ada social media ratings. Fitur ini tuh membantu perusahaan mengetahui opini pelanggan dan membangun reputasi melalui ulasan dan sistem rating seperti yang udah diterapkan oleh Tokped atau Shopee. Yang ketiga ada social game. Contohnya tuh kayak Shopee Tanam dan Shopee Kending. Jadi game ini tuh bisa meningkatkan keterlibatan pengguna lewat permainan tadi. Yang keempat ada social media communities, di mana sosmed itu menjadi tempat membangun komunitas pelanggan yang loyal melalui forum, grup Facebook, dan sebagainya. Selanjutnya ada crisis and reputation management. Fitur ini tuh digunakan untuk mendeteksi dan menangani potensi krisis reputasi yang mungkin saja terjadi. Lalu ada social media marketing. Tentunya kan kalian pasti tahu di mana social media marketing ini mempromosikan produk, membangun merek, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketujuh tuh ada inbound marketing. Ini tuh sedikit berbeda karena ini tuh menarik pelanggan secara alami tanpa adanya iklan langsung. Lalu ada generating new product ideas, di mana sosial media ini dapat memanfaatkan komunitas online untuk crowdsourcing idea produk baru. Lalu ada recruiting employees atau merekrut karyawan. Jadi media sosial itu dapat digunakan untuk menemukan kandidat yang berpotensial melewati platform profesional seperti LinkedIn. Perkenalkan, nama aku Raditya Akmal Yusuf dengan NIM 142251265. Oke, selanjutnya ada social media plan. Apa sih social media plan itu? Social media plan adalah strategi struktur yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan media sosial dalam mencapai tujuan bisnis. Rencana ini membantu menentukan platform yang digunakan, jenis konten, jadwal, posting, target audience, dan cara mengukur keberhasilan kampanye. Lalu, selanjutnya ada tujuan dari social media plan. Apa aja sih tujuan dari social media plan? Pertama, ada meningkatkan brand awareness, menjalin hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan atau traffic website, membangun komunitas online yang loyal, menangani umpan balik pelanggan secara cepat dan efektif. Lalu yang ketiga, ada langkah-langkah membuat social media plan. Yang pertama, ada menentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan merek, atau meningkatkan engagement. Yang kedua, ada menganalisis target audience. Ketahui siapa yang menjadi target, seperti usia, jenis kelamin, minat, lokasi, dan perilaku mereka di media sosial. Lalu yang ketiga, ada memilih platform yang tepat. Gunakan platform sesuai karakteristik audience. Yang pertama ada Instagram dan TikTok untuk generasi muda, lalu ada LinkedIn untuk profesional, Facebook untuk komunitas umum, X atau Twitter untuk update cepat atau berita. Lalu yang keempat, membuat konten yang relevan. Buat konten menarik seperti foto, video, infografik, atau posting interaktif yang sesuai dengan tujuan dan citra merek. Menetapkan jadwal posting, atur kapan dan seberapa sering konten akan diunggah agar konsisten. Lalu yang terakhir, ada mengukur hasil atau evaluasi. Gunakan metrik seperti engagement rate, followers growth, website traffic, conversion rate. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dijalankan secara online untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan e-commerce, e-bisnis tidak hanya fokus di tempat jual beli, tetapi juga mencakup seluruh proses bisnis, yaitu mulai dari produksi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan. Contohnya bisa kita lihat pada Tokopedia dan Shopee. Kedua platform ini tidak hanya menyediakan tempat jual beli, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mengelola desain web, melacak pesanan pelanggan, dan menyediakan sistem pembayaran digital seperti GoPay dan OVO. Semua proses itu adalah bagian dari e-bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan e-bisnis juga terlihat dalam mobile marketing.
Misalnya kita sering menerima notifikasi promo dari Grab, Traveloka, atau Starbucks langsung lewat aplikasi di ponsel kita. Itu merupakan contoh nyata bagaimana bisnis mengganggu konsumen secara cepat dan personal. Selain itu, banyak perusahaan sekarang memakai outsourcing agar lebih efisien. Contohnya perusahaan startup di Indonesia bisa bekerjasama dengan tim IT luar negeri untuk membuat aplikasi dengan biaya lebih rendah namun hasil tetap profesional. Secara keseluruhan, e-bisnis membuat bisnis lebih cepat, efisien, dan global, serta membuktikan bahwa teknologi digital dapat mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi di era modern. Perkenalkan, nama saya Raffi Javerataya dengan NIM 142251266. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Information Technology. Di sini kita akan membahas 4 peran penting IT dalam sosial media dan e-bisnis. Yang pertama ada infrastruktur IT. Jika diperumpamakan, infrastruktur ini sebagai fondasi dasar dari IT tersebut. Di sini kita akan memerlukan server, jaringan internet yang cepat, dan basis data untuk menyimpan semua data produk dan pelanggan. Karena itulah, infrastruktur menjadi fondasi dasar dalam IT. Yang kedua ada MIS atau Management Information System. Jika infrastruktur sebagai fondasinya, MIS adalah otaknya. IT membantu kita mencatat setiap transaksi, mengintegrasikan keuangan dan inventaris, dan yang terpenting menganalisis big data dari sosial media untuk mengetahui apa yang sedang tren. Yang ketiga ada CRM atau Customer Relationship Management. Disinilah IT membantu kita berbicara dengan pelanggan. Sistem CRM mengumpulkan data agar kita bisa dikenal pelanggan. Hasilnya, kita bisa memakai AI atau chatbot untuk melayani mereka non-stop dan membuat iklan yang sangat personal. Yang terakhir yang sangat krusial adalah keamanan. Keamanan sangat krusial di IT. Jika diperumpamakan keamanan sebagai benteng dari IT tersebut. IT melindungi data pembayaran pelanggan dengan enkripsi dan firewall dari hacking. Selain itu, IT juga memastikan kita tidak melanggar privasi data. Jadi kesimpulannya, IT bukan hanya soal teknis. IT adalah fondasi, otak, dan benteng untuk memastikan sosial media dan e-bisnis berjalan secara efisien dan efektif. Perkenalkan, nama saya Nur Faizi Umar Afif dengan NIM 142251309. Selanjutnya, saya akan membahas tentang security issues. Jadi, pada dasarnya internet memiliki sedikit sekali kontrol dari pemerintah yang menimbulkan kekhawatiran besar tentang perilaku etis dan tanggung jawab sosial baik oleh individu maupun bisnis. Masalah etika utamanya adalah pelanggaran privasi. Ada beberapa etik yang dipertanyakan secara etis. Yang pertama adalah penggunaan cookies, yaitu praktik di mana situs web mengirimkan kode perangkat lunak kecil yang melacak kemana pengguna pergi di internet dan berapa lama mereka tinggal di situs tertentu. Ini dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi, terutama karena pengguna mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang dipantau. Lalu yang kedua adanya data mining atau penambangan data, yaitu praktik mencari melalui catatan data untuk informasi yang berguna. Meskipun berguna, ini dapat mengungkap informasi pribadi dan rahasia. Bayangkan jika seseorang mengunjungi suatu situs tentang penyakit tertentu, lalu informasi tersebut dikirimkan kepada sebuah perusahaan asuransi yang kemudian dapat menolak Anda ataupun meminta biaya yang lebih mahal. Lalu yang ketiga adanya pemantauan karyawan. Meskipun tujuannya mungkin untuk mengawasi penggunaan internet di jam kerja, ini juga memberikan perusahaan akses ke informasi yang mungkin bersifat pribadi. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi privasi konsumen? Saat ini kita ambil contohnya dari Amerika Serikat. Saat ini tidak ada undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur privasi data di Amerika Serikat. Namun, negara bagian California telah memimpin dengan CCPA atau California Consumer Privacy Act yang memberi konsumen hak untuk tahu data apa yang dikumpulkan, hak untuk meminta penghapusan data, dan hak untuk menolak penjualan informasi pribadi mereka. Mereka juga kemudian memperkuatnya dengan CPRA atau California Privacy Rights Act yang menetapkan standar lebih tinggi
Ini mencakup persyaratan bagi bisnis untuk membatasi penyimpanan data, meminimalkan pengumpulan data, dan melindungi keamanan data. Para ahli memprediksi Undang-Undang California ini bisa menjadi standar nasional. Lalu yang terakhir ada kejahatan internet yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer tanpa persetujuan pengguna. Ini termasuk virus, spyware, dan lainnya. Lalu yang kedua adanya pencurian identitas, yaitu penggunaan identitas kita tanpa sepengetahuan kita dan tanpa seizin kita. Lalu yang ketiga adanya penipuan, karena internet bersifat anonim, sulit untuk mengetahui apakah situs web atau organisasi yang kita ajak berinteraksi itu asli. Selanjutnya saya akan membahas tentang factors that will affect future business, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis di masa depan. Dalam mengelola masa depan ini, bisnis harus merespon 2 jenis kekuatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kekuatan yang terkait erat dengan tindakan dan keputusan di dalam perusahaan, sehingga dapat dikontrol. Contohnya termasuk aktivitas perencanaan, struktur organisasi, sumber daya manusia, keputusan manajemen, dan pendanaan yang tersedia. Termasuk juga Green IT, yaitu aktivitas perusahaan untuk mendukung lingkungan yang sehat, seperti mengurangi penggunaan kertas dengan menyimpan data di komputer. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikontrol. Ini adalah kekuatan yang berasal dari luar organisasi, yang umumnya perusahaan harus bereaksi terhadap faktor-faktor ini. Contohnya termasuk globalisasi, faktor demografis, faktor sosial, ekonomi, persaingan teknologi, serta kekuatan politik dan hukum. Lalu di masa depan jumlah informasi akan terus meningkat, sehingga bisnis juga harus mempertimbangkan biaya untuk memperoleh teknologi dan informasi tambahan. Salah satu solusinya adalah cloud computing atau komputasi awan. Ini adalah jenis penggunaan komputer di mana layanan disimpan di internet dan disediakan untuk pengguna sementara waktu. Pihak ketiga menyediakan daya pemrosesan, aplikasi, dan penyimpanan. Karyawan cukup masuk dan membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan.